Judul buku, Tuhan, Maaf, Aku Kurang Bersyukur, karya Malik Al-Mughis. Bab 1. Mengapa hidupku begini? Pernahkah engkau merasa begitu kecewa dengan kehidupan yang sedang engkau jalani? Menyesali terlahir bukan sebagai orang lain yang engkau anggap hidupnya lebih senang dan lebih bahagia dari hidupmu sendiri. Bertanya-tanya, mengapa Allah meletakkanmu dalam kehidupan yang begitu sulit? Tenang kawan, engkau tak sendirian. Ada jutaan manusia yang merasakan hal yang sama. Itu sungguh manusiawi. Kita semua pasti punya kekecewaan dalam hidup kita masing-masing. Ada saja masalah atau musibah yang membuat kita merasa hidup ini begitu kejam. Dulu aku pun begitu. Sering aku bertanya-tanya, mengapa kehidupan terasa begitu kejam? Mengapa semua impian dan harapanku direnggut dari hidupku? Mengapa sepertinya setiap orang menjalani kehidupan yang baik-baik saja, sementara hidupku selalu tak henti dirudung masalah serta musibah yang datang silih berganti. Hidup kok gini amat ya? Kehilangan harapan dalam hidup, kehilangan sesuatu yang kita cintai, merasa iri dengan kehidupan orang lain yang terlihat bahagia, dan juga tak pernah lepas dari masalah pelik yang terus datang menghantam, membuat kita merasa kecewa dengan kehidupan yang kita miliki. Bukan seperti ini kehidupan yang dulu aku impi-impikan. Kita lantas berpikir, adakah orang yang hidupnya lebih malang dari kita? Ingin rasanya mencurahkan segala unek-unek yang ada di dalam hati. Ingin juga menyandarkan punggung yang terasa lelah kepada seseorang yang mampu membantu kita menahan beratnya semua beban hidup. Rasa-rasanya ingin berteriak, seseorang bantu aku menahan semua beban di pundak, agar tubuhku bisa tetap berdiri tegak. Tetapi kepada siapa kita bisa mengadu? Kepada siapa kita harus bersandar? Sudah kita coba untuk bercerita kepada orang tua tentang kekecewaan yang terpendam, tentang betapa kehidupan telah mengkhianati harapan-harapan kita. Namun malah kita yang dipersalahkan. Kita dianggap kurang introspeksi diri. Kita diminta lebih bersikap dewasa dalam menjalani hidup. Kata mereka, beginilah hidup anakku. Engkau harus belajar menerima manis pahitnya kehidupan, karena begitulah yang orang-orang dewasa lakukan. Jika benar begini rasanya dewasa, aku berharap aku tak pernah menjadi dewasa. Mungkin begitu bisikan frustasi dalam dada kita kala itu. Tetapi hidup punya aturannya sendiri. Tak seorang pun bisa menjadi anak-anak selamanya. Kita tak bisa selalu berlindung di balik tubuh perkasa ayah dan ibu kita, yang makin lama terlihat makin renta. Cepat atau lambat, kita harus belajar berdiri dengan kedua kaki kita, belajar menghadapi masalah-masalah hidup yang dulunya sungguh tak pernah terpikirkan begitu pahit dan kejam. Lalu kita coba berpaling pada sahabat, orang yang begitu dekat dengan kita, seperti saudara yang terlahir dari rahim yang berbeda. Susah dan senang kita pernah lalui bersama, berharap ia bisa menunjukkan jalan keluar dari semua masalah hidup yang semakin membuat kita depresi. Bantu aku sahabat. Berbagai keluh kesah kita muntahkan kepadanya, dan ia pun mendengarkan dengan penuh kesabaran. Ketika tiba giliran ia berbicara, ternyata ia sendiri punya banyak sekali keluh kesah yang selama ini tidak kita sadari. Mungkin kita terlalu egois, selalu sibuk memikirkan masalah sendiri, sehingga tak menyadari bahwa orang yang kita sebut sahabat itu pun memiliki masalah yang tak kalah rumitnya. Mungkin juga sahabat kita itu begitu pandai menyembunyikan masalah. Entahlah, tetapi yang terang, kita dan sahabat-sahabat semua sama-sama terluka. Perlahan, rasa malu menyeruak dalam hati. Hidupnya sudah begitu berat, tak elok rasanya bila menambah beban di pundaknya dengan masalah-masalahku, bisik nurani kita seraya melangkah pergi menjauh. Lantas, siapa lagi yang bisa diajak berbicara tentang masalah-masalah kita?
Tak satu pun orang yang kita anggap mampu memahami kompleksitas hidup yang sedang kita jalani. Semua orang seperti sibuk dengan urusannya masing-masing. Teringat sebuah nasihat lama dari Lou Holtz, mantan pemain dan pelatih sepak bola Amerika. Katanya, jangan pernah menceritakan masalah Anda kepada siapapun, karena 20% dari mereka tidak peduli, sementara 80% sisanya senang Anda memiliki masalah. Beberapa orang memang datang untuk bertanya tentang masalah-masalah yang sedang kita hadapi, namun kebanyakan bertanya hanya karena mereka penasaran, bukan benar-benar peduli. Sementara yang lain memilih bertepuk tangan dan menari di atas tangisan kita. Ya Allah, mengapa hidupku begini? Tak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Lelah rasanya mencari tempat untuk bersandar atau teman untuk berbagi. Tak adakah solusi bagi masalah-masalah hidup kita? Semua pintu sepertinya sudah tertutup. Semua jalan berujung pada kebuntuan. Kala malam tiba, mata menolak untuk terpejam. Hati yang gundah membuat segalanya terasa kurang nikmat. Tidur pun gelisah. Dalam tekadnya malam, kita pun duduk bersimpuh. Tak terasa air mata tumpah derah membasahi pipi. Kita merasa rindu. Rindu untuk disayang dan dipeluk. Rindu pada kehidupan yang jauh dari semua masalah. Sejujurnya, terkadang ada keinginan untuk mengakhiri hidup saja. Lari dari semua masalah yang mengotori pikiran. Untunglah iman yang tak seberapa menolak untuk lupa. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, dahulu di antara orang-orang sebelum kalian ada seseorang yang terluka, lalu ia berputus asa karena lukanya tersebut. Kemudian ia mengambil sebilah pisau dan memotong tangannya dengan pisau tersebut. Darahnya terus mengalir sampai akhirnya ia mati karena kehabisan darah. Maka Allah Ta'ala berseru, hambaku telah mendahului ketentuanku dengan tangannya sendiri, bunuh diri, maka aku haramkan baginya surga. Muttafaqun alaih. Bukankah Allah Ta'ala juga berfirman, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya. Niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, surga. Quran Surah An-Nisa ayat 29-31. Teringat pada seramnya hukuman bagi para pelaku bunuh diri. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bunuh diri dengan sepotong besi, maka ia akan memegang potongan besi tersebut dan akan menusukkan ke perutnya. Ia berada di neraka jahanam dan kekal untuk selamanya. Dan barang siapa yang bunuh diri dengan meminum racun, maka di neraka jahanam ia akan meminum racun terus-menerus dan kekal di neraka jahanam untuk selamanya. Muttafaqun alaih. Seketika hati ini bergedik ngeri. Cepat-cepat kita usir pikiran negatif dari kepala. Lisan mengucapkan istighfar. Hampir saja godaan setan menjerumuskan kita pada penderitaan yang abadi. Tangisan kita pun semakin kencang, ingin rasanya mengadu pada Allah Azza wa Jalla, Zat Maha Perkasa yang telah menciptakan kita. Namun langkah ini tertahan oleh rasa malu karena diri ini telah sekian lama meninggalkan perintahnya, malah mengakrabi larang-larangannya. Hati ini sungguh rindu untuk mengadu kepadanya, tetapi masihkah pintunya terbuka untuk kita? Adakah taubat kita akan diterima olehnya? Bab 2. Bencikah Allah kepadaku? Saat kegundahan melanda, memang lebih mudah pikiran-pikiran negatif datang menguasai pikiran ketimbang pikiran yang positif. Ada begitu banyak hal-hal buruk berkecamuk di dalam kepala. Seperti kebanyakan orang,
Kita mungkin lebih suka mencari penyebab masalah keluar dari diri kita, bukannya justru mencoba mencari ke dalam. Kita mencoba mencari pihak-pihak yang bisa dipersalahkan atas semua kemalangan yang kita rasakan dalam hidup kita, mencari kambing hitam. Ini sesungguhnya bentuk kelemahan diri. Manusia yang lemah membiarkan egonya berkembang melebihi nalarnya. Ia di bawah sadar menolak dipersalahkan atas penderitaan yang dialaminya. Lebih mudah baginya untuk melempar kesalahan pada pihak lain. Dengan begitu, ia merasa memiliki tanggung jawab yang ringan atas hidupnya sendiri. Kita pun begitu. Kita merasa marah atas hidup yang kita miliki. Mengapa kehidupan ini berjalan tak sesuai dengan yang kita kehendaki? Saat kita tak menemukan jawabannya, kita pun dengan mudah menimpakan kesalahan kepada Tuhan. Ini pasti rencananya. Kita lalu menjadi marah, merasa Allah telah membenci kita. Kemarahan itu semakin menjadi-jadi saat melihat orang lain justru hidupnya lebih baik saja. Kita merasa dengki melihat seorang kawan bisa memiliki kehidupan yang kita impikan. Kenapa ya Allah? Kenapa Engkau memberikan kehidupan bahagia itu kepadanya, bukan kepadaku? Berkali-kali pertanyaan itu mengelayut di kepala kita, sampai kita kemudian sampai pada satu kesimpulan sepihak. Allah telah berlaku tak adil. Allah telah pilih kasih. Ini membuat kita semakin jauh dari Allah. Kita tak lagi peduli pada perintah dan larangannya. Kita hanya ingin mengejar bentuk kehidupan yang kita angankan sejak dulu. Berjuang keras, melakukan segala daya upaya untuk mewujudkan cita-cita. Terkadang malah sampai menghalalkan segala cara. Kita merasa mampu menghadapi segalanya. Mungkin untuk sesaat kita bisa sedikit bertepuk dada. Segala kerja keras yang telah kita lakukan mendatangkan hasil. Sedikit demi sedikit, kehidupan yang kita idamkan mulai datang dalam genggaman. Perasaan puas melanda karena bisa menyesap sedikit kejayaan. Sampai kemudian Allah berikan satu ketukan di kepala atas kenakalan kita. Diberikannya kepada kita sebuah musibah yang benar-benar membuat kita tak berdaya. Segala yang telah kita upayakan sirna begitu saja, sampai-sampai tak ada yang tersisa. Satu persatu yang kita cintai pergi meninggalkan kita begitu saja. Tak ada lagi tanda-tanda bekas kejayaan yang dulu pernah kita sombongkan. Tinggallah kita merenungi nasib yang seperti tak putus di rudung malang. Marahkah Allah kepadaku? Bencikah Allah kepadaku? Mengapa Dia tak henti-hentinya merenggut semua yang kita cintai di dunia ini? Tanpa sadar, kita lalu terjebak pada satu dosa besar lainnya, berprasangka buruk pada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan yang demikian itu adalah prasangkamu yang telah kamu sangka kepada Tuhanmu. Dia telah membinasakan kamu. Maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugi." Quran Surah Al-Fusilat ayat 23. Padahal Allah Ta'ala telah memperingatkan bahwa manusia itu memang memiliki sifat yang mudah berkeluh kesah. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapatkan kebaikan, ia amat kikir. Quran Surah Al-Ma'arijat ayat 19-22. Seandainya saja Allah Ta'ala tak memberikan kasih sayangnya, mungkin selamanya kita akan terjebak pada prasangka yang buruk kepadanya. Itulah bencana yang sesungguhnya, karena hukuman bagi orang-orang yang berprasangka buruk pada Allah telah ditetapkan. Dan supaya Dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran yang amat buruk dan amat memurkai dan mengutuk mereka.
serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Quran surah Al-Fat ayat 6. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang tidak membiarkan kita berada dalam kesesatan. Diberikannya sebuah musibah dalam hidup kita, agar kita tersadar akan betapa lemahnya diri kita sebagai seorang makhluk. Hidup memang tak berjalan sesuai dengan keinginan kita, karena hidup ini adalah milik Allah Azza wa Jalla, pencipta apa yang ada di langit dan di bumi, dan di antara keduanya, hidup hanya tunduk pada perintahnya. Jauhkanlah diri kita dari sifat berburuk sangka pada Allah. Ibnu Qayyim telah memperingatkan, ada 5 contoh perbuatan berburuk sangka kepada Allah Ta'ala, yaitu: pertama, merasa Allah tidak menyayangi dirinya, padahal kasih sayang Allah itu meliputi semua makhluk. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Salah satu di antaranya diturunkannya kepada kaum jin, manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Dengan rahmat itulah mereka saling berbelas kasih dan menyayangi. Dengannya pula binatang liar mengasihi anaknya. Dan Allah mengakhirkan 99 rahmat untuk Dia curahkan kepada hamba-hambanya pada hari kiamat. Muttafaqun alaih. Salah besar jika kita berpikir Allah tidak menyayangi kita hanya karena kita diberikan kehidupan yang berbeda dengan yang kita inginkan. Kedua, menuduh Allah tidak memenuhi segala kebutuhan hidupnya, padahal Allah itu memiliki sifat maha adil. Allah mustahil menzalimi hamba-hambanya. Ketiga, menyangkal ketetapan yang telah Allah berikan untuknya. Kebanyakan manusia mengira bisa hidup sesuai dengan apa yang dicita-citakan, padahal semua yang terjadi di kehidupan ini telah ditetapkan dan diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Dialah pemberi ketetapan yang terbaik. Tak ada gunanya berprasangka buruk pada Allah, karena ketetapan Allah untuk kita itulah yang terbaik. Mungkin kita belum bisa memahaminya saat ini, namun kita akan segera menyadarinya di masa depan. Yang keempat, mengira Allah tidak memberikan apa yang diinginkannya, lalu kemudian menjadi enggan untuk memohon pertolongan atau enggan berdoa. Kelima, memilih meminta kepada selain Allah. Ini jelas-jelas perbuatan yang tidak bisa diterima. Saat seseorang manusia kehilangan keyakinan pada Rabb yang telah menciptakannya, ia akan cenderung meminta kepada selain Allah. Ini adalah bentuk pengakuan bahwa tak ada yang lain yang layak dimintai pertolongan, melainkan hanya Allah Ta'ala semata. Apabila seseorang telah berani meminta kepada selain Allah, maka ini termasuk ke dalam perbuatan ingkar yang hanya akan semakin membuat kita masuk ke dalam penderitaan. Jauhilah kelima perilaku ini, sebaik-baik sangkalah kepada Allah. Apa yang telah Allah tetapkan pada diri kita, itulah yang terbaik bagi diri kita. Hanya karena kita belum mampu melihat hikmahnya saat ini, bukan berarti kita boleh berburuk sangka, mengira Allah telah berbuat tidak adil kepada kita. Allah tidak membenci kita, Allah juga tidak marah kepada kita. Mengapa suatu musibah bisa menimpa kita? Itu bisa saja karena perbuatan kita di masa lalu, dan Allah ingin membersihkan dosa kita dengan musibah itu. Atau bisa juga karena dengan musibah itu Allah hendak memberikan sesuatu yang lebih baik di tahun-tahun mendatang. Tidak ada alasan malu bagi kita untuk kembali dalam pelukan keimanan kepada Allah Ta'ala, karena Allah telah berjanji untuk mengampuni semua dosa asalkan kita mau bertobat kepadanya. Pintu Allah selalu terbuka untuk kita, hamba-hambanya.
Allah pun rindu ingin mendengar keluh kesah kita dan permohonan kita. Apapun masalahmu, curahkanlah segala keresahan hatimu kepadanya, karena tak ada masalah yang lebih besar darinya. Jangan bilang, "Ya Allah, aku punya masalah besar." Tetapi katakanlah, "Wahai masalah, aku punya Allah yang maha besar." Musibah yang menimpamu bukanlah bentuk kemurkaannya, melainkan sebagai bentuk kasih sayangnya, agar kita kembali mendekat kepadanya. Seperti firman Allah Ta'ala, "Sesungguhnya kasih sayangku mengalahkan kemurkaanku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bab 3. Salahkah aku jika membenci hidupku? Jika memang berprasangka buruk kepada Allah itu termasuk dosa besar dan dilarang dalam agama, bagaimana jika aku hanya membenci hidupku? Salahkah aku bila aku begitu membenci hidupku? Segala yang aku inginkan gagal aku raih. Kehidupan berjalan tak sesuai dengan apa yang aku harapkan. Tak seorang pun juga benar-benar peduli kepadaku. Apakah aku berdosa jika aku membenci hidupku? Mungkin ada di antara kita yang berpikiran seperti itu, menjalani hidup yang tidak sesuai dengan yang kita kehendaki. Memang menyebalkan, apalagi masalah datang silih berganti, seolah-olah kita tidak boleh menjalani hidup senang dengan senang hati. Bukankah membenci kehidupan yang kita miliki itu termasuk dalam perilaku ini? Karena kehidupan yang kita miliki itu telah dituliskan oleh Allah Ta'ala untuk kita. Pahit manisnya pasti adalah hikmah yang bisa kita petik. Kita hanya kurang bersabar dalam menjalaninya, terburu-buru berprasangka buruk dengan kehidupan yang kita jalani. Padahal dari setiap kegiatan yang kita alami, nantinya akan ada kenikmatan yang kita regup di kemudian hari. Membenci hidup kita berarti juga membenci ketetapan yang telah Allah berikan untuk kita. Tak ada gunanya membenci kehidupan kita, karena kita tak akan mampu mengubah ketetapan Allah. Kita harus menyadari bahwa Allah Ta'ala lebih tahu hal yang mana yang terbaik bagi hamba-hambanya. Terkadang kita membenci kepahitan, namun kepahitan itu ternyata mampu menjadi obat yang menjadi diri kita lebih baik dari sebelumnya. Atau bisa juga kepahitan hidup yang kita alami merupakan penawar dari racun dunia. Mungkin selama ini secara tidak sadar kita begitu mencintai dunia secara berlebih-lebihan, sehingga Allah yang Maha Pemurah mengirimkan penawar bagi racun itu. Ingat, Allah hanya memberi apa yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya, bukan apa yang diinginkan oleh hamba-hambanya. Allah Maha mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Akal kita yang terbatas mungkin belum dapat menjangkau maksud atau hikmah dari suatu musibah yang kita alami hari ini. Namun percayalah, dalam beberapa tahun ke depan, kita akan sadar betapa berharganya teguran-teguran yang telah Allah berikan kepada kita, berupa musibah dan cobaan hidup. Semua kenikmatan yang kita rasakan dalam hidup ini bersumber dari Allah Ta'ala. Manusia kebanyakan kurang menyadari betapa banyak kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya, karena manusia memiliki sifat selalu menginginkan apa yang tidak dimilikinya. Pepatah lama mengatakan, rumput tetangga selalu terlihat lebih hijau. Pandangan kita selalu silau dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, sehingga kita terlupa untuk mengakui apa yang sudah kita miliki. Akibatnya, kita pun terus-menerus mengeluhkan hidup kita yang kita anggap menderita. Kita lalai untuk bersyukur. Para ulama menyimpulkan ada dua penyebab mengapa manusia sering sekali mengingkari nikmat yang telah mereka dapatkan dari Allah Ta'ala. Yang pertama itu kebodohan.
Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti, kemudian segera bertobat. Jadi teringat dengan sebuah nasihat bijak. Jika hidupmu masih saja susah, padahal engkau sudah berusaha serta berdoa kepada Allah agar diberi perubahan hidup, itu berarti Allah sedang menggunakan hidupmu untuk mengubah dirimu. Yang kedua itu kelalaian. Selain kebodohan, penyebab lain mengapa banyak manusia terjebak pada perilaku kufur nikmat adalah kelalaian. Begitulah sifat manusia. Ia hanya mengingat Tuhannya saat sedang dalam kesusahan. Apabila ia mendapatkan kenikmatan, ia menjadi lalai. Bab 4. Punya segalanya lalu ingkar. Hidupnya berakhir tragis. Kisah Qorun. Qorun adalah nama seorang laki-laki yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Awalnya ia adalah pria biasa, namun Qorun ini dianugerahi oleh Allah Ta'ala kecerdasan, terutama pada hal-hal yang berkaitan dengan ramuan kimia. Dengan kecerdasannya itu, ia memanfaatkannya untuk mengumpulkan harta yang sangat banyak. Begitu banyak hartanya sampai-sampai untuk mengangkat kunci gudang-gudang hartanya saja dibutuhkan banyak orang kuat untuk menggantungnya. Padahal itu baru kunci gudang hartanya saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Al-Qasas, sesungguhnya Qorun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan kami menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah kamu terlalu bangga, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Qorun adalah anak laki-laki dari paman Nabi Musa alaihissalam. Nama lainnya adalah An-Nur karena memiliki suara yang bagus saat membaca Taurat. Sayangnya setelah menjadi orang kaya, ia berubah menjadi sombong dan munafik karena hartanya. Qorun suka memanjakan pakaiannya sehingga sejengkal karena kesombongannya, dan ia merasa tinggi dan besar di antara kaumnya. Qorun sesungguhnya telah dinasihati oleh kaumnya agar tidak menyombongkan harta yang ada pada dirinya. Namun dengan angkuh ia menjawab, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada pada diriku. Qorun merasa Allah memberinya harta dan kepandaian karena ia layak dan berhak memperolehnya. Ia beranggapan Allah memberinya harta sebagai bentuk kemuliaan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apakah ia tidak mengetahui bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta. Dan tidakkah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka? Quran Surah Al-Qasas ayat 78. Qorun lupa diri, hartanya bukanlah kemuliaan dari Allah Ta'ala. Itu hanyalah ujian. Apakah ia mampu memanfaatkan hartanya itu ke jalan yang benar? Karena di masa lalu telah banyak sekali kaum-kaum yang lebih kuat dan lebih kaya dari Qorun, namun telah dimusnahkan oleh Allah Azza wa Jalla karena mereka mengingkari nikmat yang telah diberikan Allah kepada mereka. Maka tak selayaknya lah Qorun menyombongkan diri. Adapun kelimpahan harta itu bukanlah bukti kasih sayang Allah kepada Qorun, seperti pada firman Allah, dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan pula anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami, tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh. Mereka itulah yang memperoleh balasan berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka amat sejahtera di tempat-tempat yang tinggi, surga. Quran Surah Saba ayat 37. Tetapi Qorun tak peduli.
Ia lalai karena kekayaannya. Korun senang berpergian dengan memamerkan kemegahan yang dimilikinya. Dengan pakaian yang indah dan kendaraan yang mewah. Ia pergi diiringi dengan para pelayan dan pembantunya. Orang-orang yang melihat rombongan dengan harta yang mencolok itu kemudian bergumam, "Moga-moga kiranya kita mempunyai harta seperti yang dimiliki Korun itu. Sungguh ia orang yang beruntung." Manusia seringkali silau oleh harta kekayaan. Mereka berharap memiliki kehidupan yang berlimpah seperti Korun. Allah mengingatkan dalam firman-Nya, "Kecelakaan yang besarlah bagimu. Pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh." Quran Surah Qasas ayat 60. Meskipun hartanya banyak, Korun menolak untuk berbagi dengan orang yang tak mampu. Ia menolak ajaran Nabi Musa untuk berzakat. Ia pun menghasut orang-orang untuk menfitnah Nabi Musa. Korun berkata, "Musa ingin memakan harta kalian dengan alasan zakat." Ia lalu menyusun sebuah rencana busuk. Ia memberitahukan kepada teman-temannya, "Aku sudah memikirkan sebuah rencana, yakni membujuk seorang perempuan agar menuduh Musa bahwa ia telah menodai kehormatannya." Korun dan teman-temannya berhasil mempengaruhi perempuan itu dengan janji hadiah yang besar. Ketika Nabi Musa sedang berada di tengah-tengah umatnya, wanita itu datang dan mengatakan bahwa sesungguhnya Musa telah berbuat begini dan begini kepadaku. Para penduduk pun menjadi marah. Mereka berkata, "Hai Musa, engkau telah melakukan perzinahan." Nabi Musa mendengar tuduhan itu sangat terkejut. Beliau lalu melakukan salat 2 rakaat. Usai salat, Nabi Musa menghadapi perempuan itu. Beliau memintanya bersumpah atas nama Tuhan dan menanyakan siapa yang menyuruhnya melakukan tuduhan palsu itu. Atas kuasa Allah, hati perempuan itu menjadi luluh. Perempuan itu menangis dan bertobat. Ia pun mengaku bahwa dirinya telah diminta oleh Korun untuk memfitnah Musa. Terkuaknya kebenaran membuat Nabi Musa jatuh bersujud dengan air mata berlinang, memuji kebesaran Rabb-Nya. Allah Ta'ala berfirman kepadanya, "Tidak ada alasan untuk mencemaskannya. Kami telah menganugerahimu kekuatan yang besar untuk mengendalikan bumi, sehingga kamu dapat memberi hukuman kepada orang-orang ini. Perintah apapun yang kamu berikan kepada bumi, ia akan melaksanakannya." Korun kemudian keluar menemui kaumnya dengan penampilan yang megah, seperti biasa. Dia berjalan dengan pasukan yang besar, kendaraan dan pakaiannya yang mewah melewati Nabi Musa dan orang-orang yang ada di situ. Kemudian Nabi Musa alaihissalam memanggil Korun seraya bertanya, "Apa yang menyebabkan dirimu melakukan hal ini?" Fitnah keji. Bukannya merasa bersalah, Korun justru berkata dengan sombong, "Hai Musa, jika engkau telah diunggulkan kenabian, maka aku telah dimuliakan dengan harta kekayaan. Jika kamu mau, keluarlah dan berdoalah memohon keburukan bagi diriku, dan aku yang akan mendoakan keburukan atas dirimu." Ia menantang Nabi Musa. Korun yakin sekali bahwa dirinya lebih dimuliakan Allah daripada Nabi Musa. Nabi Musa menerima tantangan itu. "Siapa yang lebih dulu berdoa, kamu atau aku?" Korun menjawab, "Aku lebih dulu." Maka berdoalah Korun, meminta keburukan bagi Nabi Musa, tetapi doanya sama sekali tidak dikabulkan. Kemudian Nabi Musa bertanya, "Sekarang giliranku yang berdoa." "Ya," jawab Korun. Maka Nabi Musa berdoa, "Ya Allah, perintahkanlah bumi untuk menaatiku pada hari ini." "Hai bumi, telanlah mereka." Bumi langsung menarik Korun dan seluruh rombongannya ke bawah sampai pada mata kakinya. "Wahai bumi, tariklah lagi," pinta Nabi Musa. Maka bumi menarik mereka hingga lututnya. Begitu seterusnya hingga mereka tenggelam di tanah sampai pada pundaknya. Nabi Musa alaihissalam kemudian meminta bumi menelan semua rumah dan harta kekayaan mereka. Lalu diperintahkannya bumi menelan Korun dan semua pengikutnya. Maka tenggelamlah Korun dan semua pengikutnya,
juga segala harta benda yang dibanggakannya ke dalam perut bumi. Tidak ada yang tersisa dari Qarun kecuali kisah kesombongannya yang berakhir dengan tragis. Semua harta dan keluarganya tenggelam, menjadi pelajaran bagi kaum yang berakal. Disebutkan bahwa ketika Qarun dan pengikutnya sudah tenggelam sebatas pundak, mereka menyeru dan memohon ampun kepada Nabi Musa. Tetapi Nabi Musa alaihissalam tetap membiarkan bumi menelan mereka disebabkan karena kesombongan mereka dan tindak tunduk mereka yang telah melebihi batas. Allah Ta'ala kemudian berfirman kepada Nabi Musa, mereka meminta dan memohonmu dengan sangat supaya nyawa mereka dibebaskan. Aku bersumpah demi kehormatanku, jika mereka menyeruku dan memohon kepadaku, tentulah aku kabulkan permohonan mereka. Wallahu a'lam. Menyaksikan Qarun beserta rombongannya tenggelam ke dalam bumi, orang-orang yang tadinya mengagumi kekayaan Qarun menjadi tersadar. Mereka berkata, kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas kita, benar-benar Dia telah memenangkan kita pula. Aduhai, benarlah tidak beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Quran Surah Al-Qasas ayat 82. Ada banyak nikmat Allah yang telah kita lupakan. Kesehatan diri, keluarga yang dicintai, teman-teman yang salih, dan keimanan dalam Islam. Itu semua adalah nikmat Allah yang telah kita lupakan karena berharap memiliki harta seperti Qarun. Ya Allah, maafkan aku kurang bersyukur. Semakin banyak membaca ayat Al-Quran atau hadis yang menjelaskan tentang kehidupan dan rasa syukur, maka semakin aku memahami bahwa ternyata selama ini aku masih jauh sekali dari sikap syukur. Kuakui bahwa selama ini aku termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang sering kufur nikmat. Bagaimana mungkin aku terus-menerus mengeluh tentang kehidupku, menyatakan kekecewaanku atas harapan-harapan yang tak terwujud, bahkan menimpakan kesalahan pada Robku yang telah begitu baik kepadaku. Kekecewaanku serta kemarahanku karena kehilangan hal yang kuinginkan telah membutakan mata hatiku. Aku membiarkan diriku terlalu larut dalam kecewaan, kesedihan, kemarahan pada hal-hal duniawi, membuatku lupa pada jutaan atau bahkan miliaran nikmat yang telah Tuhanku limpahkan kepadaku. Hanya karena satu musibah, aku melupakan jutaan kenikmatan. Aku sadar telah berbuat tidak adil. Dulu aku membenci kehidupanku dan bahkan berpikir akulah orang yang paling malang di dunia ini. Untunglah Allah Ar-Rahman masih berkenan membukakan pintu hatiku, membiarkanku menerima kebenaran. Ada banyak sekali orang yang kurang beruntung di luar sana. Hidup yang aku keluhkan ini ternyata menjadi idaman bagi jutaan orang di luar sana. Lalu mengapa aku tidak mensyukurinya? Kini aku menyadari bahwa tak harus menunggu bahagia untuk bersyukur. Justru kebahagiaan itu terlahir dari rasa syukur. Tak heran bila di kehidupan ini ada banyak orang mengaku tidak bahagia dengan hidupnya. Bagaimana bisa bahagia jika mereka sendiri gagal mensyukuri hidupnya? Seperti aku dulu. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Rasulullah SAW ketika melihat hal yang beliau sukai mengucapkan Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya kepada Allah dengan segala nikmatnya. Segala kebaikan menjadi sempurna. Dan kala mendapati sesuatu yang tidak disukai, beliau mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hati yang bersyukur adalah magnet bagi banyak keajaiban. Kini aku meyakininya. Banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Ta'ala, bukan hanya mensyukuri atas rezeki, kekayaan, kesehatan, jabatan, atau keluarga saja, melainkan juga bersyukurlah atas musibah dan kesulitan yang kita temui dalam kehidupan. Musibah bukanlah musibah jika kita mampu menarik hikmahnya. Tak mengapa bila kesulitan demi kesulitan datang menghantam,
Asalkan hati kita tetap terus berpegang teguh pada keimanan, maka kita pun akan selalu dapat menemukan kebahagiaan. Kita tak pernah benar-benar sendiri, karena ada Allah yang selalu menyertai langkah kita di kehidupan ini. Tak peduli seberapa besar masalah hidup yang mendatangiku, tak satu pun yang mampu menyakitiku asalkan Allah bersamaku. Ya Allah, maafkan aku yang dulu. Ya Allah, maafkan aku kurang bersyukur atas nikmat-Mu. Kini kusambut hari yang baru, hari-hari penuh rasa syukur bersama jutaan kenikmatan yang telah Allah Ta'ala karuniakan kepada hidupku. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat.